Menjadi seorang anggota tim di organisasi atau perusahaan memang tidak mudah. Ada kalanya perubahan terjadi dengan cepat akibat permintaan atasan kita. Siap atau tidak siap, kita pun selalu dituntut untuk menyesuaikan dengan permintaan dari atasan kita yang tentunya mewakili kebutuhan dari organisasi. Namun, terlalu cepat berganti fokus pekerjaan pada dasarnya juga tidak baik dan justru bisa jadi kontraproduktif. Hal ini terjadi karena setiap pekerjaan kita membutuhkan proses. Ketika di tengah proses ini kita diminta untuk mengubah fokus kita, maka apa yang telah kita mulai, apa yang telah kita kerjakan, atau mungkin apa yang sedang kita kerjakan, akhirnya justru banyak yang tidak selesai. Belum selesai dengan project A, kita diminta berubah ke project B, dan lantas ke project C, dan seterusnya. Cepatnya perubahan ini memunculkan konsekuensi di mana akhirnya kita terlihat belum bisa menunjukkan hasil kerja kita. Sehingga ujung-ujungnya kita seringkali dianggap tidak perform, walaupun sudah mengeluarkan usaha yang dibutuhkan. Lantas apa sih yang perlu kita lakukan agar diri kita di organisasi tidak terlalu cepat berubah fokus sehingga kinerja kita lebih berdampak maksimal dan memperoleh hasil nyata? Mulai dengan membangun komunikasi efektif dan memperjelas prioritas kerja kita dengan pemimpin kita melalui 4 cara. Yaitu yang pertama, komunikasikan harapan kita di tempat kerja kepada atasan kita. Yang kedua, lakukan penggalian kepada atasan atau pemimpin kita tentang apa saja yang perlu diprioritaskan ke depan. Atau apa saja yang organisasi akan prioritaskan saat ini dan masa depan. Ini penting biar kita tahu mana saja hal-hal yang perlu kita jadikan prioritas sehingga potensi untuk kita ubah-ubah prioritas itu berkurang. Yang ketiga, sampaikan prioritas kerja yang telah kita buat sembari mendiskusikan kepada pemimpin kita apa saja konsekuensi yang mungkin terjadi ketika Anda tidak bisa menjalankan prioritas tersebut atau adanya perubahan mendadak. Jadi kita ajak obrol atasan kita, sampaikan bahwa Pak, kalau misalkan ini ada perubahan, konsekuensi seperti ini ya, konsekuensi seperti ini ya. Ini penting karena seringkali diri kita tuh nggak tahu prioritas kita, sehingga dia memberikan instruksi padahal sebenarnya ada prioritas utama yang harus difokuskan oleh organisasi yang sedang kita kerjakan. Yang keempat adalah ketika pada akhirnya tetap terjadi perubahan, kita sudah coba fokus tapi ada perubahan, terima perubahan tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pahami prioritas pemimpin Anda saat ini. Jangan hanya fokus pada apa yang menurut Anda benar, tapi pastikan Anda memahami apa yang menjadi fokus dari leader atau pemimpin Anda saat ini. Dengan mempraktekkan beberapa hal di atas, Anda akan bisa membangun hubungan yang lebih efektif dan positif dengan pemimpin Anda, bahkan di tengah berbagai perubahan organisasi yang kerap kali menguras pemikiran, tenaga, dan setiap usaha kita. Jadi, silakan dicoba tipsnya.